Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa salatu wa taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawl fa yattabi'una ahsana. Amma ba'du, teman-teman semuanya. Malam hari ini kita berada di pertemuan yang kedua dari pembacaan kitab Al-Usul Al-Fikriyah li Jama'atit Tatarrufi wa Naqdiha. Jadi kitab ini sebagaimana kita sudah baca muqaddimahnya pada hari Rabu yang lalu, kitab ini membahas tentang pokok pikiran atau dasar pemikiran dari kelompok-kelompok yang ekstrim, ya, yang mengatasnamakan Islam. Ya. Ditulis oleh seorang ulama Mesir, seorang guru besar Al-Azhar Mesir, ya, yang ditugaskan di Irak. Jadi beliau ini adalah seorang ulama yang mengalami masa-masa ketika Irak itu dikuasai oleh ISIS, dikuasai oleh Al-Qaeda dan banyak kelompok-kelompok yang lainnya. Dan itu yang membuat beliau mendorong, memotivasi beliau menulis kitab ini, ya. Itu yang sudah kita bahas pada hari Rabu yang lalu. Beliau sudah membahas soal definisinya, lalu kemudian beliau sudah menceritakan tentang bahayanya bagi kehidupan manusia maupun bahayanya bagi Islam itu sendiri, ya. Karena ketika kelompok-kelompok seperti ini melakukan kejahatan dan kejahatan itu diatasnamakan Islam, maka citra Islam sendiri yang rusak, ya. Dan banyak hal yang sudah dibahas pada hari Rabu yang lalu, ya. Karena beliau ini mengalami langsung pada saat peristiwa-peristiwa seperti ini terjadi, ya. Nah, terakhir kemarin kita membahas soal karakter atau watak kelompok ekstrim itu seperti apa, gitu, ya. Itu ada di halaman 2348. 2348, kalau ada yang bisa share screen sekalian, ya, kalau ada yang bisa, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. 2348 itu simatut tatarruf al-fikri, ya. Ciri-ciri atau karakter atau watak kelompok ekstrim itu seperti apa, ya. Yaitu yang pertama as-sirriyah wal gumud, ya. Kelompok ekstrim itu identik atau karakternya, salah satu karakter utamanya adalah, ya, mereka suka kamuflase atau clandestine, sembunyi-sembunyi. Padahal kita berislam ini ditekankan tentang pentingnya terang-terangan, ya. Jujur, ya, kita beragama itu diajarkan untuk jujur, menampilkan apa adanya dan tidak sembunyi-sembunyi. Makanya ini dikutip salah satunya perkataannya Umar ketika ditanya oleh seorang Badui. Umar ditanya tentang agama itu seperti apa, kata orang Badui. Kemudian dijawab oleh Umar, agama itu ya kamu bersyahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Lalu Umar mengingatkan, wa alaika bil alaniyah, hendaknya kamu terbuka, ya, terang-terangan. Wa iyyaka wasirro, jangan sembunyi-sembunyi. Biasanya kalau yang sembunyi-sembunyi itu kalau ada hal yang disembunyikan itu pasti ada yang tidak beres, ya. Orang mau maling sembunyi-sembunyi nggak? Sembunyi-sembunyi pasti ada yang tidak beres. Orang selingkuh sembunyi-sembunyi itu nggak beres. Melakukan pelanggaran itu sembunyi-sembunyi. Aliran-aliran sesat itu senang sembunyi-sembunyi, ya. Nah, makanya wa alaika bil alaniyah. Beda kalau kita terbuka. Kalau kita salah ada yang mengingatkan. Kalau kita salah ada yang mengingatkan karena kita terbuka. Wa iyyaka wasir wa iyyaka wa kulla syai'in tastahi minhu. Dan jauhilah sesuatu yang kamu malu ketika sesuatu itu terlihat. Gitu. Ya.
melakukan kejahatan itu malu kalau kelihatan. Nah, makanya jangan dilakukan sesuatu yang kalau kelihatan orang itu kita malu, nah itu jangan dilakukan. Nah, ini berbeda dengan keadaan kelompok-kelompok ekstrim yang lebih suka bergerak di bawah tanah, ya, bergerak clandestine, bergerak secara kamuflase. Ya, contohnya misalnya kalau di Indonesia itu contoh hampir semua melakukan itu ya. Kelompok-kelompok teror, anggota teror itu nggak ada yang terang-terangan. Rata-rata ya semuanya sembunyi-sembunyi. HTI misalnya sebagai kelompok yang sesat, ya, kelompok ekstrim itu nggak mau dia menggunakan namanya sendiri, tapi sekarang menggunakan nama Multaqo Ulama Aswaja misalnya. Padahal Aswaja itu identik dengan NU, tapi sekarang HTI menggunakan nama Multaqo Ulama Aswaja. Kamu kalau klik di media sosial, ya, entah itu di YouTube atau di Instagram Multaqo Ulama Aswaja, itu pasti isinya orang-orang HTI. Padahal Aswaja itu bajunya NU, gitu. Atau misalnya orang-orang HTI sekarang senang menggunakan peci Al-Azhar. Kamu tahu nggak peci yang merah atasnya, lalu kemudian pinggirannya putih, itu adalah simbolnya Al-Azhar, identik dengan Al-Azhar Mesir. Tapi sekarang orang-orang HTI menggunakan peci itu. Di Bogor itu ada pesantren HTI sangat besar, namanya Ma'had Al-Haromen. Pengasuhnya Hafidh Abdurrahman. Itu salah satu pimpinan HTI. Itu apa namanya, santri-santrinya di situ, murid-muridnya dikasih pakaian Al-Azhar. Padahal itu bukan ajaran Al-Azhar. Itu kenapa? Untuk menipu umat. Kayak gitu itu untuk menipu umat, ya. Nggak jujur. Lalu misalnya Salafi Wahabi. Orang Salafi Wahabi ini nggak mau disebut Salafi Wahabi. Karena nggak mau ketahuan identitasnya. Sekarang menggunakan nama Sunnah. Kelompok Sunnah, kajian Sunnah, Ustadz Sunnah. Nah, itu mesti orang-orang Wahabi. Tuh. Kenapa nggak mau jujur menggunakan nama Salafi misalnya? Ya, padahal mereka dulu menggunakan nama itu. Sekarang sudah nggak mau. Bahkan kalau bikin pesantren atau masjid, namanya pesantren Imam Syafi'i. Karena orang Indonesia ini umumnya mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Padahal mereka sendiri nggak mau bermadhab. Itu. Nah, itu contoh ketidakjujuran. Ya. Nah, itu. Ini ya di Irak, di Mesir yang beliau alami seperti ini, di kita di Indonesia juga seperti itu. Ya. Nah, lalu kemudian yang kedua di sini al-khida' wa ta'amur. Ya. Suka melakukan rencana jahat. Bahkan yang mengorbankan orang-orang yang tidak bersalah, nggak terkait sama sekali. Yang ketiga adalah al-ghadar wa naqdul ahdi. Suka merusak perjanjian. Ya. Kita ini di Indonesia, ulama menyebut Indonesia dalam istilah Islam itu ada beberapa sebutan. Seperti Muhammadiyah menyebut Indonesia ini sebagai Darul Ahdi, negara perjanjian. Atau kadang juga disebut sebagai Darul Mitsaq, negara kesepakatan. Ada hal yang disepakati oleh para pendiri negara ini, yaitu bahwa negara ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang dasarnya adalah Pancasila. Itu sudah kesepakatan, sama seperti ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah mendirikan negara Madinah dengan perjanjian namanya Piagam Madinah. Piagam Madinah atau Sahifatul Madinah atau Misakul Madinah. Itu adalah satu perjanjian yang ditandatangani oleh Nabi bersama dengan segenap elemen yang ada di Madinah. Orang Yahudinya ada, orang Nasraninya ada, orang Majusinya ada, dan seterusnya. Dan itu dipegang oleh Nabi. Ya. Dipegang terus oleh Nabi, dipegang teguh. Kita di Indonesia, para ulama kita juga mengajarkan yang demikian. Tapi sudah karakternya kelompok-kelompok ekstrim ini suka melanggar perjanjian.
Sama seperti orang Khawarij dulu melanggar perjanjiannya dengan Ali. Khawarij itu artinya adalah barisan yang keluar. Maksudnya keluar dari barisannya Ali. Ya. Khuruj itu kan keluar. Ya. Khawarij orang-orang yang keluar dari barisannya Ali. Nah gitu. Sama seperti di Indonesia. Di Indonesia ini pernah terjadi beberapa pemberontakan. Itu juga dilakukan oleh kelompok-kelompok yang ideologinya ekstrim. Ya. Di Indonesia ini pernah terjadi pemberontakan NII, menamakan dirinya NII, Negara Islam Indonesia, yang ada di Jawa Barat, ada di Kalimantan Selatan, ada di Sulawesi Selatan, ada di Aceh, dan di beberapa tempat yang lain. Itu NII. Pernah juga PKI melakukan pemberontakan, PRRI, Permesta, ya, Masyumi, itu pernah melakukan pemberontakan. Kalau yang moderat, ulama-ulama yang moderat itu nggak mau terlibat dalam pemberontakan seperti itu. Bagaimanapun yang namanya memegang perjanjian itu adalah hukumnya wajib dalam Islam. Sama seperti ketika Nabi mengajarkan berpegang teguh pada poin perjanjian Sulh Hudaybiyah yang secara lahir itu merugikan umat Islam, tapi karena itu sudah jadi perjanjian, Nabi patuhi perjanjian itu. Yang keempat, karakter atau watak kelompok ekstrim itu apa? Yaitu safahatul ahlam. Senang berpikir utopis. Senang berpikir utopis. Misalnya ya yang paling gampang mereka selalu menyuarakan janji-janji yang membuai, janji-janji yang tidak pernah ada buktinya, yaitu ketika mereka mengatakan bahwa semua persoalan itu solusinya adalah mengembalikan khilafah. Padahal kita tahu bahwa di dunia ini tidak ada satupun negara yang menerapkan khilafah, berhasil menerapkan khilafah, dan seperti yang digambarkan oleh mereka. Bahkan di masa khilafah itu pernah terjadi, di zamannya Khulafaur Rasyidun, itu pun bukan berarti tanpa masalah. Ya. Yang namanya masalah itu tetap sistem politik apapun, ya nggak ada yang sempurna. Bahkan di zaman Khulafaur Rasyidun, menyelamatkan khalifahnya saja tidak bisa. Umar wafat terbunuh, Utsman terbunuh, Ali juga terbunuh. Itu menunjukkan bahwa sistem politik itu ya tidak ada yang sempurna. Nah, terus kemudian ya dan kita di dalam kehidupan dunia itu ya berlaku yang namanya sunnatullah. Kalau mau berhasil ya harus menempuh prosesnya. Nggak mungkin dengan di atas namakan khilafah lalu kemudian semua persoalannya beres. Buktinya di Timur Tengah itu Suriah, ya, Irak itu sudah pernah dikuasai khilafah ISIS. Nyatanya dulu negara-negara itu adalah negara-negara yang makmur, sekarang menjadi negara-negara yang hancur. Ya. Terus kemudian yang kelima adalah al-khiyanah wal juhud. Biasanya orang-orang ekstrim itu suka berkhianat, bahkan terhadap sesama mereka sendiri. Yang keenam, tajawuzul maqamat. Mereka ini suka melampaui batas, tidak mengukur kapasitas dirinya. Seperti dijelaskan kemarin ya, ekstrim itu kan artinya melampaui batas. Kalau di dalam bahasa Arabnya tatoruf. Tatoruf itu dari asal kata torof, artinya adalah ujung. Artinya orang ekstrim itu kalau nggak terlalu nganan, terlalu ngiri. Gitu. Dia kalau terlalu nganan jadinya jadi teroris misalnya. Kalau terlalu ngiri, ekstrim yang kiri, itu akhirnya jadi liberal atau jadi komunis, ya kayak gitu. Jadi yang benar apa? Yang benar itu di tengah-tengah. Islam itu selalu mengambil sikap yang tengah-tengah.
sikap yang adil. Gitu. Misalnya yang berlebihan itu, yang ekstrim itu apa misalnya? Memberi terlalu banyak itu bisa jadi mubazir. Tapi terlalu pelit, tapi tidak memberi sama sekali, itu pelit. Itu ada apa namanya? Yang diambil adalah yang tengah-tengah. Itu waktunya memberi, waktunya mencukupi kebutuhan diri, ya mencukupi kebutuhan diri, seperti itu. Nah, melampaui batas ini maksudnya seperti apa? Di sini dicontohkan adalah pada masa Nabi, orang yang di sini yang dicontohkan, awalul mutatarrifina wa awalul khawariji wa awalu man jawazal maqamati fil Islam huwa dzul khuwaisirah. Orang pertama yang tidak mengetahui kapasitasnya. Jadi begini, sebelum bahas contohnya Nabi. Orang ekstrim itu adalah orang-orang yang melampaui batas, tidak mengukur kapasitas dirinya. Dicontohkan di sini Dzulkhuwaisirah. Dzulkhuwaisirah itu orang biasa. Tapi ketika Nabi melakukan pembagian ghanimah, Dzulkhuwaisirah adalah orang yang menginstruksi dan mengatakan menghardik Nabi agar supaya Nabi, wahai Muhammad, hendaklah engkau berbuat adil. Itu. Ini kan Nabi Muhammad itu orang yang sudah paling adil. Tapi dia masih menegur Nabi agar supaya Nabi itu berbuat adil. Itu artinya tidak mengukur kapasitas dirinya. Padahal Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling adil. Sama seperti di Indonesia. Kita melihat orang-orang yang ada di kelompok-kelompok yang bermasalah seperti ini, rata-rata adalah orang-orang awam. Ya. Misalnya Felix Xiao misalnya. Felix Xiao ini adalah orang yang masuk Islamnya saja baru kemarin. Mu'alaf. Belajar Islamnya mulai kapan kita nggak ngerti. Belajar Islam kepada siapa kita nggak ngerti. Tapi ada ulama-ulama kita yang dari mulai lahir mungkin sudah lahir sebagai putra seorang ulama di tengah-tengah pesantren, kemudian belajar bertahun-tahun, belajar agama, nggak pernah belajar apapun. Ya. Contoh lah misalnya seperti Prof. Quraish Shihab, ya, yang nggak jauh dari sini, ya. Dosen UIN, beliau dosen UIN, yang mulai SMP sudah di Mesir, belajarnya sudah di Mesir. Mulai S1, S2, S3 sampai guru besar, khusus mendalami bidang tafsir Al-Quran. Sampai punya kitab namanya Tafsir Al-Misbah. Ya. Tapi kita melihat orang-orang seperti ini, dan banyak ulama yang lain, ya, tidak hanya Prof. Quraish, ulama-ulama lain yang berijtihad mendirikan negara ini, itu menganggap bahwa negara ini ya sah secara Islam. Jadi kemudian ada orang-orang yang nggak pernah belajar Islam kemudian mengatakan bahwa nasionalisme ini nggak ada dalilnya, misalnya, atau mengatakan bahwa orang yang berperang untuk kemerdekaan Indonesia itu matinya mati kafir. Itu ada kalimat seperti itu. Ini namanya tidak mengukur kapasitas dirinya, padahal dia ini orang awam yang mungkin pengetahuan Islamnya sangat terbatas dibandingkan dengan para ulama-ulama yang mujtahid ini, yang berijtihad, ya. Nah, ini tajawuzul maqamat, dan sudah pernah ada beberapa penelitian terkait dengan latar belakang orang-orang yang ekstrim. Itu ditemukan bahwa ternyata rata-rata atau kebanyakan itu latar belakangnya adalah orang-orang teknik atau eksakta, justru bukan pelajar agama, nggak pernah belajar Islam secara mendalam, seperti itu. Jadi rata-rata nggak mengukur diri. Padahal di Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala itu firman-Nya jelas, yaitu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Kita ini disuruh bertanya kepada orang yang mengerti, yang punya kapasitas. Seperti itu. Saya punya beberapa orang kenal dengan beberapa orang yang pernah pernah melakukan kegiatan terorisme, salah satunya Ali Imran lah.
kenal dengan Ali Imran. Ali Imran ini orang yang melakukan bom Bali dan beberapa orang yang lain. Dulu mereka sangat fanatik, sangat militan dengan apa yang mereka lakukan. Tapi ketika mulai berinteraksi dengan dunia luar, pernah saya perlihatkan bagaimana Bahsul Masail di pesantren. Kan mereka ini doktrinnya satu arah, nggak pernah mendapatkan wawasan dari luar kelompoknya. Jadi ketika melihat orang Bahsul Masail di pesantren itu baca kitab ini, bawa kitab yang tebal-tebal, itu mereka kaget gitu, bahwa mereka mengira bahwa orang-orang di luar mereka itu Islamnya nggak benar. Ternyata justru ilmunya lebih kuat daripada mereka sendiri. Mereka sendiri nggak bisa bahasa Arab. Baru kemarin di MUI itu kedatangan tamu Abu Bakar Ba'asyir. Nah, mungkin kalian semua pernah dengar Abu Bakar Ba'asyir. Baru 2 hari yang lalu datang ke MUI Pusat, ke kantor MUI Pusat. Itu Abu Bakar Ba'asyir itu datang ke MUI, kemudian menuliskan pesan di kertas. Dia tulis sendiri. Dia tulis tangan, dikasih ke pengurus MUI, dia mau memberikan pesan gitu. Ternyata apa? Tulisan Arab itu nggak benar. Nulis Arab aja nggak bisa. Jadi bayangkan, seorang pimpinan kelompok teror, pendiri JI, nulis Arab saja nggak bisa. Jadi karena apa ya? Saking dangkalnya ilmunya. Sementara di pesantren itu nggak hanya nulis Arab, ya. Baca Arab, baca kitab yang tebal-tebal itu biasa. Dan karena memang ilmunya benar, menguasai secara benar, mendalam, nggak jadi teroris. Ya karena ilmunya nggak benar kayak Abu Bakar Ba'asyir, akhirnya jadi teroris. Karena ilmunya nggak benar. Itu mengonfirmasi cerita beberapa tahun sebelumnya, ketika Abu Bakar Ba'asyir pernah dipenjara. Itu oleh pihak lapas itu didatangkan seorang ulama dari Timur Tengah. Tujuannya adalah agar diskusi. Dan ternyata apa? Ketika ulama Timur Tengah itu didatangkan, dibawa ke dalam lapas, ternyata Abu Bakar Ba'asyir ini minta penerjemah. Dia nggak bisa bahasa Arab. Kalau nggak bisa bahasa Arab, terus gimana? Mau memahami kitab-kitabnya para ulama, apalagi memahami Al-Quran. Jadi seperti itu. Ini kenapa mereka bisa seperti itu? Karena nggak mengukur kapasitas dirinya. Yang ketujuh, at-tajarrub alal qatl. Mereka ini suka menggunakan kekerasan, bahkan berani melakukan pembunuhan. Jadi yang membedakan orang normal dan orang ekstrim itu adalah, salah satunya adalah cara menyelesaikan masalah. Semua orang ini pasti punya masalah. Misalnya ada yang mengatakan bahwa penyebab terorisme itu katanya kemiskinan. Nggak bisa begitu. Orang kalau miskin, tapi tidak punya ideologi yang ekstrim, dia nggak mungkin melakukan pembunuhan. Nah, orang sampai melakukan pembunuhan, berani membunuh orang, itu karena ada ideologi yang menghalalkan darah orang lain. Itu at-tajarru' alal qatl. Dan di situ di halaman 2356 ya, itu ditulis oleh penulis kitab ini. Ra'aitu dzalika min hududi Kurdistan. Tuh. Penulis ini jadi melihat sendiri bagaimana praktek kekerasan, pembunuhan secara keji, secara tidak beradab, ya, terhadap manusia oleh kelompok-kelompok ekstrem ini ketika beliau ada di Kurdistan, perbatasan Kurdistan di Mosul. Yang kedelapan, ikbaru shaghirati wastisgharil kabirati. Wastisgharil kabirati. Jadi mereka ini suka membesar-besarkan hal yang kecil, tapi meremehkan suatu hal yang besar. Contohnya bagaimana? Di sini yang paling gampang adalah contohnya dulu di zamannya Ibnu Umar, itu ada orang
ada orang yang bertanya kepada Ibnu Umar, bagaimana hukumnya membunuh nyamuk? Betul. Kemudian oleh Ibnu Umar ditanya, kamu dari mana? Saya dari Irak. Dijawab oleh Ibnu Umar, lihat, orang-orang lihat, ini orang Irak. Dia bertanya tentang hukum membunuh nyamuk. Padahal mereka lah orang yang membunuh cucunya Rasulullah. Yaitu siapa? Siapa cucunya Rasulullah dibunuh? Husain. Dibunuh di mana? Di Karbala, di Irak. Yang membunuh orang-orang Irak. Maksudnya itu Ibnu Umar ingin mengatakan, mereka memikir ketika akan membunuh nyamuk. Tapi membunuh cucu Rasulullah, mereka nggak mikir. Membunuh manusia nggak mikir. Ini suatu hal yang remeh, dianggap penting. Sementara yang penting dianggap kecil. Ya, gitu. Itu contoh kelompok ekstrim itu begitu. Contohnya beginilah. Kalau yang sepele-sepele itu sudah jelas ya. Dia bunuh manusia nggak mikir, dibantai saja orang-orang bunuh. Husain kan dibunuh tidak sendirian, berserta dengan keluarga besarnya dibantai di Karbala. Semua rombongannya itu dibunuh semua. Dia nggak mikir bunuh orang, tapi dia masih sempat-sempatnya bertanya soal hukum membunuh nyamuk. Padahal nggak layak dibandingkan antara hukum membunuh nyamuk dan membunuh manusia. Membunuh manusia itu konsekuensinya sangat berat sekali. Itu termasuk dosa paling besar setelah kemusyrikan. Sama seperti yang nggak sampai taraf membunuh itu contohnya misalnya begini. Orang-orang yang sholat, orang tahu begini, misalnya orang mementingkan memanjangkan jenggot atau bercelana cingkrang, padahal itu bukan kewajiban. Karena ya kalau mereka menganggap itu kewajiban, salahnya mereka. Karena kalau soal celana cingkrang itu kan dulu memakai celana di bawah mata kaki itu simbol kesombongan. Jadi yang dilarang itu sombongnya. Tapi mereka menekankan masalah itu, tapi mereka enggak memperhatikan ketika mereka itu menganggap dirinya lebih mulia, lebih hebat daripada orang lain. Padahal dosanya sombong itu adalah dosa yang besar. Gitu. Kata ada hadis mengatakan dosa apapun bisa diampuni kecuali dosa kesombongan. Allah bisa mengampuni apapun tapi tidak mengampuni kesombongan. Ya. Ada hadis yang mengatakan seperti itu. Jadi kadang-kadang suatu hal yang kecil dibesar-besarkan, sementara hal yang sebetulnya penting tidak diperhatikan. Contoh lagi misalnya gini, orang sholat itu kan yang paling penting apa? Khusyuk, ikhlas, khusyuk. Itu yang paling penting karena ruhnya ibadah itu di situ. Kalau sholat nggak khusyuk, apa artinya? Tapi kadang ada hal yang padahal itu penting ya, itu nggak diperhatikan. Tapi mereka lebih senang memperhatikan nginjek kaki orang yang sholat di sampingnya. Gitu. Orang-orang Salafi ini senang kalau sholat harus nginjek ya. Padahal nginjek kakinya orang tuh ganggu nggak? Jelas mengganggu. Orang akhirnya sholat cuma mikir gimana kakinya bisa nginjek kakinya sebelahnya. Dia nggak berpikir bahwa sholat itu harus ditata hatinya, biar khusyuk, tenang, tidak mengganggu orang lain. Atas nama melakukan sunnah misalnya, kalau sujud, dirinya dipegang. Padahal itu akan ngikut sampingnya. Tuh. Ya misalnya, itu kadang-kadang hal-hal yang lebih penting yang diperhatikan. Yang paling penting itu nata hatinya, biar khusyuk, ikhlas. Jangan yang penting itu nginjak kaki yang di sampingnya. Padahal itu sangat mengganggu. Padahal itu risih ya. Enggak. Pasti orang diinjak kakinya itu risih. Waktu sholat sudah kadang-kadang udah menghindar masih dikejar. Padahal bergerak pada saat sholat. Kalau dalam mazhab Syafi'i lebih dari 3 gerakan itu membatalkan sholat loh. Gerak satu kakinya dia injak sebelah kanannya, kaki kirinya nginjak sebelah kirinya, yang sebelah kanannya menghindar di kakinya
dilangkahkan lagi itu malah sholatnya batal. Sementara hukum nginjak kaki sebelahnya itu hukumnya apa? Siapa yang ngajarin begitu? Nah ini orang-orang ekstrim itu kadang-kadang begitu, nggak memperhatikan hal yang penting. Saya kadang-kadang memperhatikan hal yang remeh-temeh, melupakan hal yang lebih penting. Sama seperti orang HTI. Orang HTI itu kemana-mana dakwahnya khilafah. Dia nggak pernah berpikir bahwa rukun Islam saja masih banyak ditinggalkan oleh orang. Kadang-kadang mereka nggak memikirkan bagaimana mengajak orang sholat. Pokoknya kemana-mana kampanyenya khilafah. Padahal khilafah itu bukan ajaran Islam. Tetapi rukun-rukun Islam yang jelas-jelas penting nggak boleh ditinggalkan, malah tidak malah nggak diperhatikan. Kemana-mana ya, kadang juga ada yang keluar kemana-mana, tapi misalnya anaknya khuruj ya, kadang-kadang ada juga yang kurang tepat ya, khuruj kemana-mana, tapi keluarganya di rumah gak diopeni. Padahal itu yang kewajiban. Nah, kemudian yang ke-9, ru'yatu nafsihi bidarojatil yakin. Ya. Orang ekstrem itu suka melihat dirinya pasti benar. Dalam posisi yang pasti benar. Pokoknya yang benar itu hanya dirinya sendiri, yang pasti benar. Sementara yang lainnya salah. Ini salah satu karakter atau watak kelompok-kelompok ekstrim itu adalah ini. Ya. Jadi pokoknya yang saya ini pasti benar, yang orang lain pasti salah. Padahal ulama-ulama dulu nggak mengajarkan yang seperti ini. Para ulama dulu sekaliber Imam Syafi'i itu masih mengatakan bahwa ra'yi shawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilul shawab. Saya menduga ya, pendapat saya ini yang benar. Ra'yi shawabun. Pendapat saya ini benar, tapi yahtamilul khata', tapi bisa saja saya ini salah. Itu wa ra'yu ghairi, pendapat orang lain itu menurut saya keliru. Tapi bisa jadi dia yang benar. Artinya Imam Syafi'i tetap membuka ruang bahwa dirinya mungkin salah dan orang lain yang benar. Sementara orang-orang ekstrem ini pokoknya yang lain itu salah. Yang benar hanya dirinya sendiri. Bahkan seringkali memaksakan pendapatnya kepada orang lain. Padahal yang pasti benar saja, Islam ini pasti benar. Ya. Islam ini agama yang benar. Itu saja tidak boleh dipaksakan. Ya, makanya la ikraha fiddin. Apalagi hanya sekedar bermadhab, apalagi sekedar wilayah-wilayah yang sifatnya adalah ijtihad. Ya. Misalnya saya meyakini bahwa kunut subuh ini hukumnya sunnah. Saya nggak berhak memaksa orang lain untuk kunut seperti saya. Orang yang nggak mau kunut ya silahkan, nggak apa-apa. Bisa jadi dia yang benar. Saya misalnya sebagai orang yang mengikuti mazhab Syafi'i, meyakini sholat itu harus baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, dan seterusnya. Tapi ada orang yang sholat tuh nggak baca bismillah. Ya nggak apa-apa. Menurut pendapat saya yang benar itu yang baca bismillah. Jadi kalau kamu meyakini bahwa membaca bismillah itu hukumnya tidak wajib dalam sholatnya, nggak apa-apa. Misalnya ikut pendapatnya Imam Malik ya, atau Imam Abu Hanifah misalnya. Ya nggak masalah, silakan saja. Jadi tetap membuka ruang perbedaan pendapat. Sementara orang-orang ekstrem itu kadang-kadang nggak begitu. Pokoknya kalau beda sama saya pasti salah. Nah begitu. Nah, ini yang nggak diajarkan oleh para ulama dulu. Bahkan kadang-kadang orang-orang ekstrem itu senang mengibaratkan dirinya ini seperti Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Jadi pemerintah itu nangkepi teroris misalnya. Mereka ini membandingkan diri mereka sebagai teroris itu seperti Nabi Musa melawan Fir'aun. Padahal itu jelas perbandingan yang keliru. Kenapa? Karena Nabi Musa itu adalah seorang nabi yang mendapatkan wahyu. Pasti benarnya. Kalau Nabi Musa itu mesti benarnya. Layak nggak kita bandingkan diri kita dengan Nabi Musa? Sangat tidak layak. Karena
Nabi Musa itu pasti benarnya. Beliau seorang nabi, seorang rasul yang mendapatkan wahyu langsung dari Allah. Sudah pasti benar. Sementara kita ini manusia biasa. Belum tentu benar. Satu itu. Kedua, Nabi Musa itu yang dilawan Fir'aun. Yang jelas kekafirannya. Sementara mereka yang dilawan adalah pemerintah Indonesia. Yang pemerintah Indonesia juga Muslim. Tuh, paham nggak maksudnya? Jadi itu perumpamaan yang keliru kalau ada orang yang membandingkan dirinya sebagai Nabi Musa dan pemerintah sebagai Fir'aun. Itu jelas perbandingan yang tidak nyambung. Nah, begitu. Bahkan kadang-kadang orang-orang ekstrim ini mengambil hal yang sebetulnya itu adalah haknya Tuhan, ya. Haknya Allah, misalnya untuk menentukan seorang itu masuk surga, masuk neraka, itu ya Allah yang berhak menentukan. Menentukan yang benar salah itu ya Allah. Tuh. Jadi kadang-kadang mereka mengambil alih itu sehingga bisa langsung menstigma orang ini pasti neraka ini selama-lamanya. Tuh. Padahal itu haknya Allah. Kadang-kadang orang HTI ini juga ngawurnya misalnya mengatakan mereka ini propagandanya begini misalnya, bumi ini milik Allah. Sampai di situ benar, bumi itu benar milik Allah. Bumi itu benar miliknya Allah. Tapi Allah juga yang membuat aturan kehidupan di bumi ini. Jadi contoh misalnya begini, bisa nggak misalnya orang mengatakan bumi ini milik Allah, ya udah ini pisang saya ambilin aja, ini pohon-pohon karena milik Allah. Itu keliru. Benar bahwa bumi ini semuanya milik Allah, tapi Allah juga membuat aturan, ya. Membuat aturan ketika kamu ingin mengambil sesuatu yang dari orang lain, ya, itu ada aturannya, jual beli. Apakah jual beli, apakah minta, apakah menyewa, itu ada aturannya. Nggak serta-merta atas nama milik Allah saya ambil bajunya, sini milik Allah. Uangnya kasih ke saya, ini milik Allah. Nggak begitu juga. Kadang-kadang mereka mengatakan bumi ini milik Allah, yang tidak ikut Allah maka tidak berhak di bumi ini. Padahal yang membuat orang ini, yang menciptakan orang itu kafir, maksiat itu Allah. Apakah dia nggak yakin bahwa itu semua terjadi atas kehendaknya Allah? Allah sudah bikin begitu, bahwa di bumi ini ada yang ahli taat, ada yang ahli maksiat, ada yang mukmin, ada yang kafir, seperti itu. Nah, sementara mereka atas nama bumi ini milik Allah, mereka melakukan hal yang semena-mena. Atas nama karena bumi ini milik Allah, kemudian mereka nggak mau ikut aturan. Nah, itu nggak benar. Seperti itu. Lalu kemudian pembahasan berikutnya 2359 ya. Al-mabhasul awal al-juzur at-tarikhiyah li jama'ati tatarruf al-fikri. Jadi akar sejarah pemikiran yang ekstrim itu dari mana? Di sini disebutkan inna awala tatarrufin fikriyin hadatsa fit tarikh al-ma'rufi li banil bashari tilkal ladzi waqa'a min iblis al-la'in. Jadi pola-pola atau gaya pemikiran ekstrim ini kalau dalam sejarah yang tercatat dalam kehidupan manusia, yang pertama mempunyai pikiran yang ekstrim, yang mempunyai pikiran gaya pemikiran yang ekstrim itu adalah iblis, kata penulis kitab ini. Kenapa? Karena iblis itu adalah yang pertama mengatakan bahwa dirinya lebih mulia. Bi annallaha khalaqahu min narin wa khalaqa Adam min tin. Bahwa Allah itu menciptakan dirinya dari api, sementara manusia diciptakan dari tanah. Saya lebih utama. Makanya kalau ada orang mengatakan ana khairun minhu, saya lebih baik dari dia, itu dia sudah berpikir dengan pola berpikirnya iblis. Kalau ada orang, saya ini lebih mulia daripada dia,
saya lebih mulia daripada dia. Ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada dia, saya diciptakan dari api, sementara dia diciptakan dari tanah. Itu sudah menggunakan pola pikirnya iblis. Ya, yang begitu. Padahal kita ini sudah diajarkan oleh Allah bahwa berpikir lebih mulia itu adalah gaya pemikirannya iblis. Yang itu sekarang dilakukan oleh orang-orang ekstrim. Hanya saya yang imannya sah, yang lainnya kafir. Dan peristiwa ekstrim yang pertama dilakukan di muka bumi ini adalah peristiwa yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil. Kenapa? Karena Qabil Habil inilah atau Qabil inilah orang yang pertama kali bilang, qala la aqtulannak, saya akan membunuh kamu. Nggak ada diskusi, nggak ada dakwah, nggak ada klarifikasi dan seterusnya, tiba-tiba langsung melakukan pembunuhan. Ini adalah pembunuhan ekstrim, kegiatan ekstrim atau teror pertama yang dilakukan dalam sejarah manusia. Nah, tetapi kemudian di halaman berikutnya, inna tatarruf al-fikri. Jadi seperti itu ya. Gaya pemikiran yang ekstrim ini pertama kali yang mencetuskan, mempunyai pola berpikir yang ekstrim, merasa lebih mulia, merasa paling benar itu adalah iblis. Sementara perbuatan yang ekstrim pertama, belum ada orang yang belum diajak diskusi, belum didakwahi, belum diajak untuk klarifikasi, tiba-tiba dibunuh. Itu yang pertama kali melakukan adalah Qabil terhadap Habil. Nah, tetapi inna tatarruf al-fikri alladzina nihi bada'a min sittinat al-qarnil madhi. Nah, sekarang yang akan kita bahas pada halaman-halaman selanjutnya nanti adalah ekstremisme di era modern. Yang dimulainya kapan? Yaitu pada tahun 60-an. Jadi ekstremisme ini ya sebetulnya perbuatan yang kalau diterangkan di sini tadi itu sudah dari sejarah awal manusia, perbuatan benih-benih perbuatan ekstrim itu sudah ada. Yahudi ada, Nasrani ada, kemudian Buddha ada, Hindu juga ada, Konghucu juga ada, apapun itu. Tapi yang akan dibahas di dalam kitab ini nantinya adalah ekstremisme yang berkembang di era modern, di abad ke-20, yang dimulai dari tahun 60-an. Ya. Yang dimulai dari tahun 60-an, di era masanya sebetulnya era 60-an ini adalah era ekstremisme modern yang lahirnya dimulai dari Mesir. Yang dalam pembahasan berikutnya di halaman 2362 ya, itu ada beberapa hal yang menjadi pokok pemikiran kelompok-kelompok ekstrim. Yang pertama adalah al-jahiliyah. Mahiyatuha 'inda jama'atit tatarrufi. Al-mabhasus tsani. Al-jahiliyatu mahiyatuha 'inda jama'atit tatarrufi wa naqtiha. Pembahasan yang pertama yang menjadi pokok pemikiran kelompok ekstrim menurut penulis kitab ini itu adalah konsep jahiliyah. Tapi jahiliyah di dalam terminologi atau istilah yang berkembang di dalam kelompok ekstrim itu berbeda dengan jahiliyah yang kita kenal. Jahiliyah menurut kita apa? Jahiliyah yang kita kenal selama ini itu adalah periode sebelum datangnya Islam. Itu disebut era jahiliyah. Tapi kalau dalam kelompok ekstrim, jahiliyah di sini itu maknanya berbeda. Jahiliyah di sini adalah setiap hukum yang dianggap oleh mereka bukan hukum Allah, itu namanya jahiliyah. Ya. Makanya inna jama'at atau tatarruf al-fikri tastaghillu awatif as-sadji wa duhama'i wa
fatasiful mujtama'at al-islamiyah bil jahiliyah. Jadi kelompok-kelompok ekstrim ini menganggap bahwa kondisi masyarakat sekarang, masyarakat modern ini, itu adalah masyarakat yang jahiliyah. Ini menjadi satu istilah yang baru, bukan kata-katanya yang baru ya, kata-kata jahiliyah itu sudah ada, tapi sebagai suatu istilah dalam makna yang dimaknai mereka sendiri, itu adalah satu istilah yang baru. Tetapi menjadi suatu istilah yang dianggap sangat penting. Padahal nanti akan kita bahas. Padahal di Islam itu sesuatu itu dasar utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah. Sementara di Al-Quran, di hadis Nabi nanti akan dibahas di kitab ini juga, bahwa ternyata nggak ada makna jahiliyah seperti yang dimaknai oleh mereka. Nah, Romyul mujtama'at al-muslimah bil jahiliyati jarimatun basyiatun kubro. Jadi menuduh masyarakat muslim yang ada hari ini dengan sebutan jahiliyah itu adalah satu hal kriminal yang besar menurut penulis kitab ini. Latar takisu ala ayyi asasin dini, yang tidak berdasar pada sumber apapun dalam Islam. Jadi mereka ini adalah jadi mereka itu, keyakinan orang-orang ekstrem ini adalah bahwa yang Islam itu hanya kelompok mereka sendiri saja. Sementara masyarakat muslim yang lain itu adalah masyarakat yang jahiliyah, yang sudah kembali kepada kekafiran menurut keyakinan mereka. Sikap seperti ini jelas menyimpang ya. Nanti akan dibahas dalam pembahasan berikutnya. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa mereka tidak yakin bahwa agama Islam ini akan tetap ada sampai hari kiamat. Padahal itu ada jaminannya. Bahwa Allah, ya, bahwa Nabi itu sudah menjamin agama ini akan tetap ada. Islam itu akan tetap ada sampai hari kiamat. Makanya Nabi, dalam hadis Nabi mengatakan apa? Ma akhafu an tusyriku min ba'di syai'an. Saya itu nggak khawatir sepeninggal saya kalian itu akan musyrik, akan jatuh pada kekafiran. Kata Nabi, ma akhafu an tusyriku min ba'di syai'an. Itu sudah jaminan dari Nabi bahwa Islam itu, orang Islam itu akan tetap ada sampai hari kiamat. Ma akhafu an tusyriku min ba'di syai'an. Malah lihat dalam hadis yang lain itu Nabi justru mengatakan itu apa itu? Walakin pokoknya Nabi mengatakan justru yang ditakutkan oleh Nabi itulah dunia. Tatana fasufiha, kamu bersaing untuk mendapatkan dunia. Jadi yang ditakutkan oleh Nabi itu bukan umat Islam akan jatuh pada kekafiran. Yang ditakutkan oleh Nabi adalah dunia. Suatu saat orang Islam ini akan berebut persoalan dunia. Ya. Sekarang definisinya dulu. Ta'riful jahiliyah indaha ula al-mutatarrifin. Jahiliyah itu apa definisinya? Tadi sudah dijelaskan bahwa jahiliyah di sini maksudnya adalah setiap hukum yang dianggap oleh mereka bukan hukum Allah itu disebut jahiliyah. Jadi mereka ini menganggap bahwa kalau ada orang seperti di seluruh dunia ini sekarang kan masing-masing negara punya undang-undang sendiri. Arab Saudi punya undang-undang sendiri. Mesir punya undang-undang sendiri. Yordania misalnya, Maroko, Indonesia, Malaysia punya undang-undang sendiri semua. Karena itu mereka menganggap bahwa dunia ini jahiliyah. Karena dianggap tidak menggunakan hukum Allah, menggunakan hukumnya manusia. Karena itu mereka menganggap orang jahiliyah ini adalah orang-orang kafir. Wa in shalla wa shoma wa za'ama annahu muslimun. Meskipun sholat, puasa, tetap hukumnya kafir. Menurut mereka ya.
wa yara kufral hukami alladzina yahkumuna al-bilad al-islamiyah bil qawanin al-wad'iyah wa kadzalika kafarus syu'ub. Jadi mereka ini meyakini kekafiran pemerintahan negara-negara Islam yang menggunakan hukum bikinan manusia. Dan karena pemerintahannya kafir, maka rakyat yang mengikuti hukum suatu negara itu juga hukumnya apa? Kafir menurut mereka. Ya. Dampaknya apa? Yastadillu bidzalika ala istibahati dima'il muslimina. Karena itu mereka konsekuensi ketika mereka mengkafirkan, mereka kemudian menghalalkan darah orang-orang Islam. Hukaman wa mahkubin. Baik itu pemerintahnya maupun rakyatnya. Itu halal darahnya. Karena sudah jahiliyah. Pemikiran seperti ini, kata penulis kitab ini, pemikiran seperti ini muncul dari siapa? Qoma Abul A'la al-Maududi. Orang yang pertama memiliki pemikiran yang seperti ini, itu adalah namanya Abul A'la al-Maududi. Orang Pakistan. Abul A'la al-Maududi ini adalah orang Pakistan. Pendiri Jamaah Al-Islamiyah Pakistan. Makanya Pakistan itu perang terus sampai sekarang. Ya. Dan jadi gambaran yang buruk tentang Islam. Gak maju-maju negaranya. Pemikirannya seperti ini. Banyak yang pemikirannya seperti ini. Negaranya perang terus, gak maju-maju. Padahal tetangga Pakistan itu India, itu sudah jadi negara yang maju. Yang kedua, yang punya pemikiran seperti ini adalah Said Qutb. Said Qutb ini orang Mesir, anggota Ikhwanul Muslimin. Yang ketiga, yang mengkampanyekan pemikiran seperti ini, namanya adalah Syukri Mustafa. Syukri Mustafa ini juga adalah anggota Ikhwanul Muslimin, pendiri Jama'at Takfir wal Hijrah. Perintis Jamaah Syukri Mustafa. Dan ini adalah menurut kitab ini, pemikiran jahiliyah semacam itu adalah satu musibah dalam Islam. Kenapa? Karena dalam Islam itu kaedahnya atau prinsipnya adalah maqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Pokoknya orang meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka dia masuk surga. Dan kaidah dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu mengatakan nahnu la nukaffiru ahlal qiblah. Kita ini tidak boleh mengkafirkan orang yang masih sholat menghadap. Jadi ya, ada dengan jahiliyah. Banyak pembahasan menurut jahiliyah. Kalau masih panjang pembahasannya dan jelas, sementara kita tidak dulu, kalau kita lanjut lagi pada hari Rabu, Allah akan kita di dalam hal itu sama-sama berkata.